Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cemin FM yang selalu mengudara di beranda-beranda YouTube kalian. Sebelum Anda mendengarkan kisah-kisah horor maupun misteri dari kami, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Mari kita dengarkan kisah berikut ini. Sudah beberapa bulan Antok merantau ke Jakarta. Selepas tahun baru kemarin, ia sudah berencana mengais rezeki di kota metropolitan. Antok tidak mempunyai pilihan. Kedua orang tuanya yang sudah terlalu tua untuk membiayai hidupnya. Ia juga sudah cukup umur untuk bekerja dan mencari penghidupannya sendiri. Antok memulai usaha sebagai penjual gorengan. Meski pendapatannya tidak seberapa, namun ia bisa menghidupi seorang diri di kota yang keras ini. Tapi semakin hari pelanggannya mulai berkurang. Ditambah lagi pemerintah mengumumkan kasus corona yang pertama saat itu, sehingga membuat Antok mulai putus asa. Akhir-akhir ini malah tidak ada pelanggan satupun yang mendatangi gerobaknya. Akhirnya kota Jakarta ditutup dari segala kegiatan. Semua orang diwajibkan bekerja dari rumah. Itu menjadi masalah besar bagi Antok. Mana bisa ia bekerja dari rumah, sedangkan ia harus mencari pelanggannya dengan berkeliling. Karena keadaan yang semakin mendesak, akhirnya Antok memutuskan untuk pulang kampung ke Rembang. Sesampainya di Rembang, ia disambut hangat oleh orang tuanya. Tetapi itu hanya bertahan sebentar saja. Antok harus memikirkan bagaimana ia bekerja setelah ini. Suatu hari ia bertemu kawan lamanya yang bernama Yoyo. Saat bertemu di pos ronda tempat mereka biasa bermain dahulu, Antok menemukan ada yang berbeda dari Yoyo. Yoyo berpakaian gagah dengan batik coklatnya, dengan aksesoris yang sangat mahal. Yoyo juga memakai jam tangan yang sangat kinclong. Sehingga berbedalah saat pertemuan Antok dan Yoyo di waktu dahulu kala. Antok pun menyeletuk kepada Yoyo. Wah, ditinggal beberapa bulan sudah sangat necis saja kamu saat ini, Yok. Iya dong, nggak kayak kamu. Pulang-pulang cuma bawa baju yang sudah dipakai setahun yang lalu. Iya nih, usahaku saat ini seret. Jakarta kan sedang lagi lockdown. Aku jadi tidak bisa berjualan. Lagian, bagaimana caranya kamu bisa tampil seperti orang-orang yang banyak duit seperti ini? Padahal kita kan sama-sama mulai waktu itu. Yoyo lalu menceritakan bahwa ia melakukan pesugihan Nyai Puspo Cempoko. Kata Yoyo, pesugihan ini bisa mendatangkan kekayaan secara mendadak. Informasi ini membuat Antok berpikir sejenak. Sebenarnya Antok juga sudah lelah hidup miskin seperti ini. Ia bekerja banting tulang pun belum tentu bisa tampil sekeren Yoyo. Antok jadi penasaran. Ia tertarik mencoba apa yang dilakukan oleh Yoyo. Kemudian Yoyo memberitahu Antok kalau syarat pesugihannya cukup mudah. Kamu tinggal siapin satu kamar khusus yang tidak boleh dimasukin siapapun. Setiap malam Jumat, kamu harus menaruh kembang, jajanan pasar, kelapa hijau, menyan, dan madu di kamar tersebut. Dan yang paling utama adalah kamu harus bersetubuh dengan Nyai Puspo Cempoko di kamar itu setiap malam Jumat Kliwon. Tenang saja toh, dia itu wanita yang cantik dan seksi. Dijamin kamu gak bakal nyesel ngelakuin pesugihan ini. Mendengar syarat yang tidak terlalu berat, Antok langsung mengiyakan ajakan Yoyo itu. Bayangan memiliki banyak uang membuat Antok bersemangat bertemu dengan Nyai Puspo Cempoko. Malam ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh Antok. Tepatnya malam Jumat Kliwon.
Antok sudah lama menyiapkan kamar kosong di belakang rumahnya untuk dijadikan tempat ritual. Ia juga sudah menyiapkan barang-barang yang menjadi syarat di kamar itu. Sekarang Antok sedang menunggu kedatangan Nyai Puspo Cempoko sambil menahan rasa gugupnya. Kamar yang sudah wangi kembang itu tiba-tiba berbau makin wangi yang menyengat hidung Antok. Antok semakin deg-degan karena ia harus melepas keperjakaannya kepada makhluk halus. Ia berusaha menenangkan diri dengan menutup matanya dan mengatur nafasnya. Saat membuka mata, Antok melihat di kamarnya ada seorang wanita yang cantik dan seksi yang berada di depan matanya. Tubuhnya yang sangat seksi dibalut dengan pakaian khas wanita Jawa dengan diselimuti selendang hijau. Astaga, benar kata Yoyo, kamu memang tik sekali Nyai. Nyai Puspo tidak menanggapi kalimat tersebut. Ia melontarkan senyum manis yang terlihat agak menakutkan dan memberikan Antok tatapan menggoda. Tak mau buang waktu, Antok langsung memegang pinggang Nyai Puspo dan menyelesaikan urusannya malam ini juga. Beberapa minggu setelah ritual persetubuhan itu, Antok menjadi orang kaya baru di kampungnya. Semua orang heran melihat perubahan yang tiba-tiba itu, tak terkecuali orang tua Antok. Setiap kali ditanya, Antok selalu bilang itu adalah hasil kerja kerasnya selama di Jakarta. Semakin lama, harta Antok semakin banyak. Rumah Antok yang dulunya masih beralaskan tanah, sekarang dirombak menjadi sebuah rumah yang bertembok dan berlantai. Antok juga barusan membeli mobil mewah Eropa sebagai hadiah untuk orang tuanya. Akan tetapi, nasib Antok yang berubah drastis itu membuat Yoyo menjadi iri. Pasalnya, kalau dihitung-hitung, sekarang Antok kelihatan lebih kaya dari Yoyo. Dia sebagai orang yang menyarankan Antok berbuat bisnis klinik itu menjadi menyesal. Kekayaannya ternyata juga membuat Antok lupa berterima kasih kepada teman karibnya. Kesal campur iri, Yoyo berencana untuk memberi Antok pelajaran. Yoyo kemudian menyewa seorang PSK untuk menggoda Antok. Yoyo menyuruh wanita itu untuk masuk ke kamar belakang di rumah Antok saat malam Jumat Kliwon. Yoyo berjanji akan membayar mahal wanita itu kalau dia berhasil menaklukkan Antok. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Waktunya Antok untuk memulai ritual seperti biasa. Dari pagi ia sudah bersemangat menyiapkan sesembahan karena ia sedang ingin sekali membeli mobil baru dan jam tangan baru. Setelah selesai membersihkan diri di kamar mandi, Antok lalu bergegas menuju kamar ritualnya. Namun, sesampai di sana, ia dikagetkan oleh seorang wanita yang tidak ia kenal. PSK itu memakai baju super ketat dan minim. Riasan di wajahnya begitu tebal. Wanita itu juga terlihat cantik dengan rambut pendeknya yang hitam legam. Yoyo malah jadi tegang melihat wanita itu. Tiba-tiba, Nyai Puspo hilang dari benaknya. Antok tidak tahu kenapa dia bisa mudah terbuai seperti ini. Dan akhirnya ia tak tahan dan langsung menuju ranjang tempat wanita itu duduk. Sedang enak di madu cinta, tiba-tiba ada angin kencang berhembus ke dalam kamar. Antok terkejut dan melepaskan diri dari wanita tersebut. Tiba-tiba Antok melihat sosok Nyai Puspo dengan wajah yang seram sekali. Matanya merah membelalak dan rambutnya menjadi gimbal dan berantakan. Sosok itu kemudian mencekik Antok hingga mulutnya berbusa. Melihat itu, PSK tadi langsung keluar meminta pertolongan. Namun naas, Antok ditemukan tidak bernyawa saat orang-orang datang untuk menolongnya.
Seperti itulah akhir dari kisah ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Dan nantikan kisah-kisah horor maupun misteri berikutnya tetap di channel Jamin FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.